Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala quwata illa billah, ma'ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di tingkatan madrasah, dan yang kami hormati juga kepada teman-teman kelas A6 yang berbahagia. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai KIKD dan bab-bab yang ada di tingkatan satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang meliputi dari mulai kelas 7, 8, dan 9. Oke, langsung saja memasuki pemaparan materi yang pertama mengenai KIKD yang langsung akan dipresentasikan dari kelompok 1 ini. Kepada presentator yang pertama, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat Al-Arif dengan NIM T 2018-1275. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar Al-Quran Hadis di tingkatan Madrasah Tsanawiyah. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti. Kompetensi inti di tingkatan SMP untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak. Di antaranya menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, selanjutnya untuk kompetensi dasar di mata pelajaran Al-Quran Hadis di tingkatan Madrasah Tsanawiyah. Nah, di kompetensi dasar ini untuk meminimalisir atau untuk menyingkat waktu, karena untuk menyingkat waktu video atau durasi video, karena di kompetensi dasar itu setiap kelas dan setiap bab itu berbeda-beda. Jadi diharapkan teman-teman dan para audien yang menyimak video berikut ini sebelumnya sudah membuka file yang telah dikirim di grup kelas mengenai materi pertemuan mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah ini. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh presentator lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, NIM saya T 2018-1252. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni menganalisis materi
kelas 7 MTS mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Adapun materi-materi yang terdapat dalam kelas 7 ini, bab yang pertama yakni Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Jadi pada bab ini terfokus pada Al-Quran dan Hadis ya. Mari kita pelajari bersama-sama. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yakni qara'a yaqra'u Qur'anan. Apabila dilihat secara lughatan, ini berarti membaca. Diambil dari masdarnya qara'a. Secara pengertiannya Al-Quran ini ya ialah kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ya, itu namanya Al-Quran. Ada yang mengatakan kenapa kok dinamakan Al-Quran? Karena dibaca, karena dilihat dari fi'il madinya. Ini qara'a. Adapun ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian saya akan bahas tentang hadis ya. Hadis adalah sinonim dari kata sunnah. Hadis merupakan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dinamakan hadis, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Ya, jadi itu yang dinamakan hadis. Adapun fungsi Al-Quran ya dan fungsi hadis, yakni fungsi hadis terhadap Al-Quran ya menguatkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, menguraikan, menjelaskan dan merinci ayat-ayat yang masih global. Jadi fungsinya hadis yakni khususnya terhadap Al-Quran yakni menjelaskan hukum-hukum yang masih bersifat umum di dalam Al-Quran. Jadi diperlukan hadis seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, yakni bab yang kedua, merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya. Ya, jadi dalam pembahasan ini ada isi kandungan surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10 ya. Kemudian yang kedua sumpah Allah ya, bersumpah dengan hal-hal ciptaannya di atas. Ayat 9 dan 10 surat Asy-Syam ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah-sumpahnya. Kemudian ada pembahasan isi kandungan surah Ali Imran ayat 190. Tetap pembahasan tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bab yang ketiga ya. Ini bahas tentang menggapai ridho Allah dengan sikap dermawan dan menghindari kikir atau pelit. Jadi pada bab ini terdapat kandungan surah Al-Lail ayat 1 sampai 7 ya. Pada bab ini menjelaskan tentang hasil-hasil yang akan diperoleh jika seorang tersebut bersikap dermawan dan tidak kikir. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita bersikap dermawan itu apa yang dijanjikan oleh Allah, dan ketika kita menghindari kikir apa yang akan kita dapat. Ya seperti itu. Ada surah Al-Lail ayat 8 sampai 10. Intinya surah-surah ini berisi tentang perolehan yang akan diperoleh jika seorang tersebut bersikap
dermawan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada bab yang keempat ya. Ini perintah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Ya, tepatnya dalam pembahasan ini ada hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Jadi mad tabi'i sering disebut dengan mad asli. Ini panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ciri-cirinya ketika fathah bertemu dengan alif, ketika ya, ketika kasroh bertemu dengan ya, kemudian ketika dhamma bertemu dengan wawu, itu harus dibaca mad tabi'i. Dan selanjutnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah yang dimana wajib mad atau wajib panjang, mutasil yang dimana bersambung. Dimana yang membuat mad ini hamzahnya ini satu kata, seperti lafadz lisailah. Nah, jadi satu kata. Kemudian ada panjangnya yakni 5 harokat atau 2,5 alif. Dan ada mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil ialah mad yang boleh, panjang yang dimana hamzahnya ini terpisah, panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif ya. Seperti wabakhu ilayya. Jadi hamzahnya itu terpisah dengan wabakhu, dengan lafadz sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kelima yakni membahas tentang terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini membahas tentang Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 10 ya. Jadi pada pembahasan ini bahas tentang surat Al-Balad. Di dalam ini terdapat hikmah yang dapat kita ambil dengan tujuan yang jelas, yakni meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada surah Az-Zumar, kemudian ada surah Al-Furqan, dan surah An-Nisa 145 sampai 146. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya yakni bab 6 atau bab yang terakhir, membahas tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur kunci keberhasilan. Isi kandungan hadis riwayat Muslim Abu Yahya Suhaib bin Sinan, indahnya sabar dan syukur. Jadi pada pembahasan ini membahas tentang hadis ya. Kemudian dikorelasikan dengan ayat-ayat Al-Quran, tepatnya surah Al-Luqman ayat 31. Kemudian ada isi kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, bahas tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kesabaran, kesulitan, dan kesusahan, seperti itu. Jadi kita sebagai manusia harus senantiasa bersabar untuk menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agusin Indah Raihatul Jannah, NIM T 20181288. Di sini saya akan membacakan materi Quran Hadis kelas 8. Bab pertama, kubaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Dalam bab ini terdapat pembahasan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Bab 2, kuberkahi infak dan sedekah dengan ikhlas. Dalam bab ini terkandung pembahasan isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Bab 3, kukuatkan iman melalui beramal soleh. Dalam pembahasan bab ini terdapat hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Bab 4, kubaca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah tajwid. Dalam bab ini terdapat pembahasan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farki. Bab 5,
kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Dalam bab ini, terdapat pembahasan isi kandungan Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19, Quran Surah Al-Qasas ayat 77, dan Quran Surah Ali Imran ayat 148. Dan yang terakhir, kuseimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Dalam bab ini terdapat pembahasan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustawrid. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ainul Yakin, NIM T 2018-1287, akan menjelaskan tentang Al-Quran Hadis kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Di sini ada 6 bab. Bab pertama yakni fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin. Di sini ada 4 yakni mad lazim mukhafaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim musaqqal harfi, mad lazim mukhafaf harfi. Kesemuanya itu dibaca 3 alif atau 6 harokat. Mengenai penjelasannya bisa dibaca di makalah. Kemudian di bab 2, meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Di sini ada Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Kemudian ada surah Al-An'am ayat 152. Yang keduanya membahas tentang etika atau adab dalam bermuamalah. Kemudian ada konsep jujur dalam muamalah, yakni jujur dalam timbangan dan sebagainya, bisa dibaca di makalah. Kemudian bab 3, menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Di sini ada riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Keduanya membahas tentang bermuamalah dengan baik, dengan jujur. Masih sama tentang konsep jujur dalam muamalah. Kemudian di bab 4, menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran, membentuk sikap cermat. Di sini bacaan gharib ada imalah, ismam, tashil, nakal, kemudian mad dan qasar. Kemudian di bab 5, ada semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat kemuliaan. Di sini ada Quran surah Abasa ayat 100 sampai 10 yang membahas tentang perilaku Rasulullah yang mengabaikan orang buta karena urusan lain. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menghormati orang baik yang berstatus tinggi maupun berstatus biasa saja. Kemudian Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Al-Quran surah Al-Mujadilah membahas tentang kelapangan di dalam majelis, yakni saat ada seorang datang ke dalam majelis, selayaknya kita memberikan ruangan untuk dia bisa ikut menyimak apa yang sedang dipelajari. Kemudian konsep ilmu dalam Islam. Ilmu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh dengan jalan berpikir, menalar dengan akal sehat. Di sini ada adab atau
etika menuntut ilmu, yakni kita harus pintar, kita harus semangat, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus mengeluarkan biaya, kita harus menjalani pembelajaran dalam waktu yang lama, dan kita harus ada guru serta mentakdimi guru. Ilmu bisa dipelajari, diperoleh dengan memaksimalkan akal, hati, pendengaran, penglihatan, pengamatan, keinginan, usaha, percobaan, dana, waktu, dan tentunya harus ada guru. Kemudian bab 6, pantang menyerah, meraih kebahagiaan dengan ilmu. Ilmu adalah cahaya bagi kehidupan. Dengan ilmu kehidupan terasa lebih indah, karena segalanya dapat kita lakukan berdasarkan ilmu yang kita miliki. Di sini ada hadis dari Abu Hurairah, yakni siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian ada juga hadis Ibnu Majah, yang saat seseorang keluar mencari ilmu, maka malaikat akan menggepakkan sayapnya untuk orang tersebut karena ridho atas apa yang dilakukannya. Pribadi pantang menyerah merupakan sebutan bagi orang yang tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang terjadi. Ia memandang segala sesuatu yang terjadi dengan pikiran positif dan meyakini semuanya atas kehendak Allah dengan rasa optimisme yang tinggi, dan terus berjuang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.